like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Jason Zain. Oke, seperti yang teman-teman lihat di gambar sebelum dan sesudah di awal video tadi, filter itu sangat keren banget. Dan filter ini teman-teman banyak sekali diminati oleh para pecinta edit foto ataupun para selebgram besar ya. Karena kemarin-kemarin admin sudah membuat voting di Instagram, banyak sekali yang menyukai preset ini. Oke, di sini admin menggunakan aplikasi Lightroom yang versi terbaru. Bagi kalian yang ingin mendapatkan aplikasi Lightroom-nya bisa langsung ke Play Store aja ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kalian buka aplikasinya. Filter ini hanya cocok untuk kalian gunakan di foto yang bertemakan outdoor yang bebas cahaya atau di bawah cahaya matahari gitu ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini ya foto-foto yang ada di bawah cahaya matahari. Jika teman-teman ingin menggunakan di foto yang di dalam ruangan, bisa silakan teman-teman sesuaikan aja ya. Oke, langkah pertama di sini admin akan memilih dulu terlebih dahulu foto yang ini ya teman-teman. Di sini kita pilih dulu menu like. Perhatikan karena di sini fotonya itu di bawah cahaya matahari, harus kalian turunkan pencahayaan ya. Di sini sesuaikan aja dengan foto masing-masing. Admin akan menggunakan di angka min 0,30 ya, tergantung dari foto teman-teman ya. Lalu untuk kontras di sini admin akan kurangin aja di angka kisaran min 40 aja ya, atau 46 ya, min 46. Nah, untuk highlight kurangi sampai min 100. Nah, kenapa kita kurangin jadi min 100? Agar sedikit redup ya, jadi tidak terlalu tajam untuk di bagian yang kena glowing gitu ya teman-teman. Kemudian untuk bayangan di sini tarik naik sedikit lebih banyak, gunakan di angka kisaran plus 73. Lalu untuk warna putih kita kurangin ya, sama seperti highlight jadi min 100. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu untuk hitam tarik naik setengah, yaitu di angka plus 50 atau 50 plus 55 aja ya. Nah, seperti ini untuk di bagian like. Nah, teman-teman bisa screenshot bagi teman-teman yang mengikuti secara manual. Oke, jika sudah di sini kita pilih kurva. Nah, bagi teman-teman jangan khawatir ya, ini tidak banyak yang harus kita atur karena banyak di antara teman-teman itu yang merasa kesusahan mengatur di bagian kurva. Nah, di sini teman-teman tenang saja ya. Di sini sangat simpel sekali, kita hanya perlu berikan titik di sini di tengah, pas di tengah ya, jangan sampai diturunin ataupun dinaikin lagi. Jika sudah di sini teman-teman perhatikan titik yang paling atas, tarik turun sampai di bawah garis kedua ini. Nah, pas di sini. Oke. Hanya seperti ini aja teman-teman, tidak ada lagi yang harus kita atur, hanya seperti ini saja. Tarik turun seperti ini. Nah, ya, seperti ini ya. Lalu untuk yang lainnya tidak perlu diatur ya. Di sini alangkah baiknya tarik paskan lagi sedikit, jangan sampai turun banget ya, terlalu tinggi banget ya untuk titik tengahnya. Nah, seperti ini. Kalian bisa langsung screenshot. Tidak perlu banyak yang harus kita atur, apalagi memberikan titik di sini, titik di sana tidak perlu. Di sini apalagi untuk warna merah, hijau dan biru tidak perlu diatur ya teman-teman. Nah, jika sudah kita pilih selesai. Kemudian kita cari menu color di bawah icon like ini. Di sini untuk temperatur kita naikkan sedikit aja, yaitu di angka 6. Nah, agar lebih memberikan sorotan kuning sedikit aja ya. Untuk corak tidak perlu diatur. Naikkan vibrance kurang lebih di angka sekitaran plus 64. Nah, jadi lebih tinggi ya teman-teman. Namun tergantung dari hasil jepretan kamera teman-teman. Jika kamera teman-teman itu menghasilkan HDR yang lebih tinggi, maka naikkan sedikit aja di bagian vibrance. Karena foto ini HDR-nya kurang, maka admin naikkan sedikit lebih tinggi ya. Untuk kejenuhan di sini tidak perlu kita atur karena di sini sudah tinggi ya untuk vibrance-nya dan pas dengan fotonya. Jadi tidak pudar gitu. Kemudian di sini untuk campuran, kita pilih dulu menu campuran di atas ini. Lalu di sini untuk warna merah tidak perlu diatur, kita langsung beralih ke warna orange ya teman-teman. Nah, untuk warna orange ini kita kurangin rona jadi min 2, kejenuhan min 2, lalu untuk luminance plus 2.
Ingat ya, Rona min 2, kejenuhan min 2, luminance plus 2. Jadi di sini yang luminance aja yang dinaikkan ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke warna kuning. Nah, di sini kita tarik turun Rona jadi di angka sekitaran min 51 ya, atau min 50. Ini berguna agar warna kuning yang ada di foto teman-teman itu sedikit lebih orange ya. Jika teman-teman mengurangi di bagian Rona ini agar tidak terlalu tajam, kita kurangin kejenuhannya di angka sekitaran min 24, 26 atau 28 ya. Jadi min 28 ya. Seperti itu. Perhatikan sebelum dan sesudahnya. Oke, jika sudah, di sini kita beralih ke warna hijau. Untuk warna hijau di sini untuk mengatur warna hijau yang ada di foto ya, kita gunakan aja jadi min 100 untuk Rona ya. Jadi perhatikan aja warna daun di sini sudah berubah menjadi kuning ya teman-teman. Namun agar tidak terlalu tajam, di sini kita kurangin kejenuhannya di angka sekitaran min 14. Nah, teman-teman juga bisa kurangin sampai setengah, namun hasilnya kurang bagus ya karena daunnya terlalu pudar. Nah, gitu teman-teman. Kemudian di sini kita beralih ke warna aqua. Nah, di warna aqua ini sangat simpel sekali. Di sini tarik naik Rona jadi plus 100. Oke. Lalu untuk kejenuhan di sini kita kurangin jadi min 100. Nah, teman-teman, jadi di sini itu berlawanan ya. Untuk Rona dan kejenuhan itu berlawanan untuk di warna aqua. Sedangkan untuk luminance tidak perlu diatur. Kemudian di sini kita beralih ke warna biru. Untuk warna biru yang biasanya kan kita ingin mengubah langit itu menjadi aqua, namun di sini jangan, kita akan ubah warna langit itu menjadi soft purple, yaitu kita naikkan aja di bagian Rona ini sampai kurang lebih di angka plus 17. Kemudian untuk kejenuhan di sini kita tarik turun aja sampai min 17, 18, 19 aja ya teman-teman. Nah, jadi tidak terlalu tajam untuk warna langitnya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian di sini untuk luminance kita gunakan di angka 8 aja ya. Nah, kalian bisa perhatikan sebelum dan sesudahnya yaitu seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita beralih ke warna ungu. Untuk warna ungu ini Rona dan luminance tidak perlu diatur ya. Kita hanya perlu atur di bagian kejenuhan, kurangi sampai min 100. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih lagi yang warna pink. Warna pink ini sebenarnya tidak terlalu penting untuk diubah ya. Di sini tidak perlu aja diubah ya. Tergantung dari teman-teman sih ingin mengubah di bagian Rona. Jika teman-teman ingin menajamkan di bagian warna pink, teman-teman tinggal kurangi Rona dan naikkan kejenuhan. Tapi di sini admin tidak perlu mengaturnya aja ya, tergantung dari selera masing-masing. Oke, jika sudah di sini teman-teman pilih selesai. Nah, di bagian color sudah selesai. Kemudian di sini kita cari menu efek di bawah color ini, yang kotak ini teman-teman. Kemudian di sini teman-teman tidak perlu diatur ya untuk split tone, tekstur tidak perlu diatur, efek kabut dan V-nya tidak perlu diatur. Kita hanya perlu atur di bagian kejernihan. Di sini kita naikkan kejernihan di angka kurang lebih 10 aja lah ya. Nah, kejernihan di sini berfungsi agar sedikit lebih jernih dan tajam ya teman-teman. Nah, seperti itu. Hampir sama sih dengan tekstur, namun tekstur ini lebih ke 3D. Nah, jika sudah, di sini kita beralih ke menu detail. Menu detail ini berguna untuk menajamkan hasil foto dan menghaluskan hasil foto. Nah, tergantung dari hasil jepretan kamera teman-teman. Jika hasilnya sedikit buram, teman-teman naikkan aja di bagian menajamkan ya. Sini biasanya saya gunakan itu di angka kurang lebih plus 12 atau plus 10 aja, jangan sampai lewat dari itu ya. Oke. Kemudian di bagian bawah sini teman-teman akan menemukan pengurangan noise. Nah, pengurangan noise ini kita naikkan ya teman-teman, naikkan terus sampai plus 17 atau plus 18 ya. Seperti ini. Ini berguna agar hasil foto yang teman-teman edit itu tidak pecah ya. Kemudian di sini pengurangan noise warna tidak perlu diatur lagi ya teman-teman. Nah, untuk melihat hasilnya di foto yang berbeda menggunakan filter ini, kita klik titik 3 di samping tanda share, kemudian kita pilih salin pengaturan, lalu kita centang di ujung kanan, lalu kita tempelkan di foto yang berbeda. Nah, di sini admin akan tempelkan ya di semua foto yang ada di sini. Nah, ini hasilnya. Kita kurangi lagi nih pencahayaan karena ini terlalu tinggi pencahayaannya. Nah, teman-teman, ini hasil yang pas ya. Lalu di sini kita pilih lagi foto yang ini.
tempelkan pengaturan. Nah, teman-teman, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman tuh bisa melihat dari hasil warna langit, warna kulit, maupun perubahan dari warna daun ataupun dari hasil keseluruhannya ya. Jadi ini agak redup teman-teman, namun glowingnya itu berkurang menggunakan filter ini. Nah, sangat cocok untuk teman-teman gunakan di foto yang di bawah cahaya matahari ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, filter ini bukan hanya untuk cewek aja ya, tapi untuk cowok juga bisa, karena tadi admin sudah menyesuaikan dengan foto sendiri. Tergantung dari hasil foto ya teman-teman, bukan hasil foto bagus atau enggaknya, tapi tergantung dari tempat foto itu teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman ingin mengedit menggunakan filter ini tapi di dalam ruangan, namun hasilnya kurang pas, jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja. Karena seperti yang admin katakan, filter ini sangat bagus ya, sangat bagus jika teman-teman edit atau memilih foto itu foto yang bertemakan outdoor atau foto yang bebas cahaya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini sebelum dan sesudahnya ya teman-teman. Oke ya. Mungkin itu saja teman-teman tutorial dari admin. Semoga teman-teman bisa memahami ya dengan cara penjelasan dari admin. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata dari admin ya. Bagi pendatang baru jangan lupa di subscribe, karena banyak manfaatnya. Kalian subscribe di channel ini, kalian akan mendapatkan banyak manfaat tentang tutorial editing ya teman-teman. Kita bisa belajar bersama. Oke, thank you for watching, see you next time and goodbye.